Benda yang dicurigai. Bab 393. Carson berpikir bahwa jika Sandoro ditangkap dan antek-antek di sekitarnya dihukum, dia bisa bernapas lega dan dia bisa dengan tenang menjalani hidup. Mana tahu bahwa Sandoro tiba-tiba mati dan di belakangnya muncul seorang pembunuh misterius. Di wilayah militer kota Pasir Bumi, di bawah kekuasaan Darwin, semua orang tahu bahwa tempat itu dijaga ketat dan ingin menyelinap ke dalamnya tidaklah mudah. Namun, malah ada orang terbunuh di wilayah militer kota Pasir Bumi di bawah kekuasaan Darwin. Mereka tidak hanya membunuh orang, tetapi juga sama sekali tidak meninggalkan jejak, sehingga orang tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali. Dia tidak tahu apakah pembunuh ini adalah anggota militer negara A atau orang dari wilayah militer kota Pasir Bumi. Jika itu adalah militer dari negara A, dapat menyelinap ke wilayah militer kota Pasir Bumi untuk membunuh orang. Tampaknya bertahun-tahun ini mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang wilayah militer kota Pasir Bumi. Diperkirakan mereka terus-menerus mengamati setiap gerakan Darwin. Jika orang-orang di kawasan militer kota Pasir Bumi membunuh, lalu mengapa orang ini harus membunuh Sandoro? Akankah si pembunuh sudah bersembunyi di kawasan wilayah militer kota Pasir Bumi selama bertahun-tahun? Memikirkan ini, Carson mengulurkan tangan dan meraba. Setelah meraba berapa kali, dia menyentuh ponselnya di samping dan bersiap untuk menelpon Darwin untuk membahas beberapa masalah dengannya. Ponsel yang baru saja sampai di atas tangannya tiba-tiba ditarik pergi oleh seseorang. Suara resah Arila terdengar di telinganya. "Ayah Rila, bukannya sudah berjanji harus beristirahat dengan baik, tidak sibuk dengan hal-hal lain? Apakah kamu lupa itu?" "Ada beberapa hal perlu menelpon dan mendiskusikannya dengan Darwin," kata Carson. Dalam menghadapi Arila yang begitu hegemonik, Carson tidak memiliki cara untuk melawannya. Arila menaruh Rila kecil di sisi Carson. "Rila, kamu di sini untuk ngobrol dengan ayah. Lihat dia, jangan izinkan dia melakukan hal-hal lain. Jika dia berani, kamu teriak saja memanggil ibu." "Ayah, kamu harus patuh." Rila kecil duduk di sisi Carson, membuka kedua mata besarnya dan tidak berkedip, terus menatap Carson. Dia dikirim oleh ibunya untuk memantau ayahnya, agar tubuh ayahnya segera pulih. Dia sama sekali tidak boleh membiarkannya. "Baiklah, aku tidak peduli pada apapun lagi. Mendengarkan perkataan putriku hanya berbaring dan merawat luka," kata Carson. Untuk Carson, apa yang lebih penting daripada membuat Rila kecil bahagia? Tujuan utama dari semua yang dia lakukan adalah membuat Rila kecil memiliki kehidupan yang baik dan membuat mereka bahagia setiap harinya. Jika dia bersikeras untuk melakukan sesuatu, membuat Rila kecil tidak bahagia, jadi dia sibuk untuk apa? Tentu saja, apa yang bisa dipikirkan Carson sebagai komandan daerah militer kota Pasir Bumi? Darwin tidak mungkin tidak bisa memikirkannya. Setelah mendengarkan dua petunjuk utama, Darwin secara alami dapat memikirkan siapa yang memiliki motif untuk membunuh, dan jalan pikirannya bertepatan dengan Carson. Pembunuh ini adalah orang yang bersembunyi di wilayah militer kota Pasir Bumi atau orang dari militer negara A. Dengan kesimpulan ini, Darwin segera memberitahu bawahannya untuk memeriksa dua arah ini. Epa yang terus bersamanya dan semua analisisnya, dia di sebelahnya melihat semuanya.
Ketika Darwin mengusulkan bahwa orang yang membunuh kakek mungkin adalah orang militer negara itu, orang pertama yang ada di dalam pikiran Epa adalah Rico. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, Rico hanya orang negara A. Dia tidak memiliki hubungan dengan militer negara A. Dia tidak punya alasan untuk membunuh kakeknya. Epa segera mengesampingkan orang nomor 1 yang dia curigai. Mungkin kakek memiliki terlalu banyak musuh dalam hidupnya, dan ada terlalu banyak orang yang ingin mengambil nyawanya. Jadi, selama dia mengungkapkan identitasnya, orang yang ingin membunuhnya akan datang dengan sendirinya. Pergi ke departemen forensik untuk melihat apakah laporan inspeksi sudah keluar. Darwin bangkit berdiri dan membawa Epa pergi. Tangannya dipegang erat oleh telapak tangan Darwin yang besar. Kemudian dia dipegang dengan erat, dan kekuatannya dialihkan dari telapak tangannya kepadanya, membuat dia tidak lagi terjebak di dalam kepanikan yang kehilangan kakeknya. Namun, Epa tidak lupa bahwa ayahnya adalah pembunuh orang tua kandungnya. Kakek juga dengan tidak jelas meninggal di tempat kekuasaannya, sehingga mereka berdua tidak bisa bersama. Memikirkan hal ini, Epa ingin melepaskan tangannya. Tetapi, dia mendongak untuk melihat sisinya. Dia ragu-ragu. Itu dia, laki-laki yang dari kecil hingga tumbuh dewasa ingin dinikahinya. Dia selalu menyukai pria yang ingin dia lupakan, tetapi tidak bisa dilupakan. Tindakan yang ingin melepaskan tangan dari Darwin belum berakhir. Dia enggan membukanya, dan bahkan berharap bahwa dia dapat selalu memegang tangannya seperti saat ini, selamanya tidak melepaskannya. Tepat ketika Epa dalam keadaan linglung, suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Epa, kamu jelek. Dan wajahmu begini bahkan lebih jelek lagi. Epa memelototi Darwin, mengambil napas dalam-dalam dan mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak memperdulikannya. Jika dia memperdulikannya, maka dia kalah. Epa bergerak dan ingin memaksa tangannya keluar dari telapak tangan Darwin yang besar, seperti penjepit, tapi dia baru saja bergerak. Genggamannya malah semakin erat. Darwin berteriak, "Jangan bergerak." Dia terus saja sangat galak berbicara dengannya, tiba-tiba begitu rendah dengan semacam emosi yang tersembunyi. Di dalam hati Epa tiba-tiba melewatkan satu tembakan. Dia dan tangannya jelas berpegangan tangan, tetapi ada celah. Di depan jurang ini hati tergerak, tidak bisa diizinkan. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Epa berkata, "Lepaskan aku bisa jalan sendiri." Oh, Darwin mengangkat alis dan senyum terpampang di sudut mulutnya. "Sejauh gayamu yang begini, menabrak dinding mungkin masih meminta maaf." Epa marah, melepaskan tangannya dan berteriak, "Menabrak kepalamu." Darwin tertawa dan meletakkan tangannya di dalam saku. "Kalau begitu, baguslah." Tangan yang disembunyikan di sakunya dengan lembut mencengkram, seolah dia ingin mengukur suhu tubuhnya. Sisi forensik telah memiliki hasil kematian Sandoro yang sebenarnya. Dokter forensik menyerahkan laporan otopsi ke tangan Darwin sambil berkata, "Alasan sebenarnya untuk kematian Sandoro bukan mati karena kaget, tetapi keracunan DSG. Pada saat yang sama, kami juga menilai bahwa almarhum sebelum dia meninggal seharusnya melihat satu orang. Di matanya yang dibuka dengan begitu besar, itu sangat terkejut dan tatapan enggan.
Darwin mengangkat alis dan bertanya, DSG bertemu dengan orang, ketakutan dan enggan. Dokter forensik segera berkata, racun DSG tidak berwarna dan tidak berbau. Tubuh manusia akan berakibat fatal jika menelan 7 hingga 10 mg. 20 tahun yang lalu, karena beberapa orang menggunakan racun ini untuk meracuni orang, korban tewas mencapai puluhan. Setelah kejadian itu, negara secara eksplisit melarang produksi racun ini. Darwin berkata, lanjutkan. Dokter forensik melanjutkan, negara telah melarang produksi racun ini, tetapi ada juga beberapa orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan kegiatan ilegal untuk menghasilkan uang, sehingga DSG belum benar-benar hilang.